Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anakku semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tugas GLB dan GLBB kemarin ya. Di latihan soal GLB dan GLBB, saya memberikan 3 buah soal yang hitungan semua. Nah, langsung saja ya, bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, ini sudah saya buka soalnya. Nah, saya baca saja ya, karena di sini nanti akan saya tampilkan cara mengerjakan soalnya. Itu sebagian besar dari sampean tugas yang ngumpul itu sudah nilainya sudah bagus-bagus semuanya ya. Kelihatan sudah paham semuanya ya. Nggak apa-apa. Nomor 1. Nomor 1. Ya. Kalau menyelesaikan soal hitungan itu sebaiknya ditulis lengkap ya, diketahui, ditanya, kemudian dijawab ya. Bagaimana cara mengetahui untuk menulis diketahui? Kita baca per kalimat soalnya ya, biar mudah. 1. Adi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 45 km per jam. Berarti kita tulis diketahui ya, kecepatan itu lambangnya V ya, 45 km per jam. Terus jarak yang ditempuh Adi selama 1 menit adalah berapa meter. Berarti yang ditanya nanti jarak 1 menit itu adalah waktu atau lambangnya T, 1 menit. Lalu ditanya, apa yang ditanya? Jarak yang ditempuh Adi selama 1 menit. Jarak itu lambangnya adalah S. Berapa dalam 1 menit? Yang diminta jawabannya adalah S nanti harus memiliki satuan M atau meter. Nah, kalau yang diminta meter sementara yang diketahui masih kilometer ya, maka kita harus mengubah ke dalam meter ya. Berarti V dalam satuan kilometer per jam ini nanti harus kita ubah menjadi satuan meter per sekon. Sekon itu apa? Sekon itu adalah detik. Yang waktu harus kita ubah ke dalam satuan S atau detik. Kenapa harus diubah? Ya karena yang diminta jaraknya dalam satuan meter. Ini kalau sudah begini setara aja. Tuh ya. Terus cara pertama kita jadikan V dulu ya, satuan ini diubah menjadi ini, namanya konversi satuan. V sama dengan 45 km per jam itu dijadikan meter per sekon ya, meter per sekon. Ini artinya 45 km per 1 jam. Caranya bagaimana? Caranya ini dulu 45 km ini dijadikan meter. Ya berapa? Di SD atau MI sudah? Ya, 45.000. Lah, jam nih artinya tadi adalah per 1 jam. Per 1 jam. Nah, ini dijadikan detik. 1 jam berapa detik? Ya, 1 jam itu 3.600 detik. Di mana Bu meletakkannya? Ini per, berarti juga per 1 jam jadikan detik 3.600. Lalu berapa ini jawabannya? Ya ini dicoret. Nah,
ini dicoret. Nah ya kan, ini disederhanakan. Nah biar sama ndak ngitung ya, ndak ngitung koma-koma ya, disederhanakan. 45 dengan 36 itu kalau dikecilkan disederhanakan bagi 9 semua ya. Yang ini dapat 4, 45 nya dapat 5. Semoga kelihatan jelas. Dapat 5. Berarti 50 per 4 meter per sekon. Sudah, dari sini biarkan aja. Kenapa? Nggak perlu dihitung lagi, karena nanti kita masih harus mencari ini dulu ya. Biarkan saja seperti itu, nggak apa-apa. T kita harus ubah menjadi sekon ya. 1 menit berapa sekon atau berapa detik? Ya benar, 60 detik. Baru dicari S nya. S sama dengan V dikali T. Rumusnya kan begini ya, ya kan. Kalau tidak ada A kecil atau percepatan perlambatan, maka nomor 1 ini itu masuk kategori soal GLB ya. V kali T, V nya tadi berapa? Nih 50 per 4 ya, dikali, kali itu bisa lambang titik T. T nya sudah tidak 1 menit lagi, tapi sudah dijadikan 60 detik. Nah ini juga ndak usah kamu ngitung 50 kali 60 dibagi 4, ndak usah, disederhanakan saja nih. Ya kan, yang 60 ini dapat 15. Berarti kan tinggal ngitung 50 kali 15, ya kan, berapa? 750. Jangan lupa satuannya ditulis meter. Itu ya. Benar semua ya, ada yang keliru? Semoga dengan penjelasan ini nanti Saman ketahuan yang kelirunya di mana. Kalau ada soal lagi sudah tidak keliru lagi. Itu ya. Lanjut nomor 2. Bentar. Nomor 2. Rudi berlari selama 10 menit. Tulis dulu biar tidak kehilangan informasi. Selama 10 menit Rudi berlari. Selama berarti T nya 10 menit dan menempuh jarak S 1,2 km. Kecepatan Rudi berlari adalah titik-titik meter per sekon. Berarti ditanya kecepatannya berapa, satuannya yang diminta meter per sekon. Ini ada menit, ada kilometer, yang ditanya meter per sekon. Nah kita harus merubah lagi menit ke detik ya toh, kilometer ke apa, meter. Di sini langkah awalnya kita ubah dulu. Berapa detik? Berapa? Ya 600 ya. Dari mana? 10 menit itu kalau dijadikan detik berarti 10 kali 60. 1 menit kan 60 detik kali 10, 600 nih. Terus jaraknya 1,2 km itu dijadikan meter berapa? 1,2 kali 1000, jadinya 1200 meter. Baru ke V. V itu rumusnya S per T.
S-nya pakai yang ini, 1200 per T-nya pakai yang ini. Sudah dijadikan satuan detik ya tadi, 600. Tinggal dicoret, coret, yang ini coret. Dapatnya 2 meter per sekon. Ya, S satuannya meter, T satuannya sekon. Jadi S per T meter per sekon. Saya lanjut. Bentar. Nah, soal nomor 3. Sebuah benda bergerak dengan percepatan. Nah, tulis dulu. Diketahui percepatan itu lambangnya A kecil, sama dengan 8 meter per sekon kuadrat. Jika kecepatan awal benda, kecepatan awal itu V0 adalah 6 meter per sekon, tentukan kecepatan benda setelah menempuh jarak 4 meter. Berarti ditanya kecepatan benda setelah menempuh jarak 4 meter, berarti itu kecepatan akhir Vt berapa setelah menempuh jarak 4 meter. Kita lihat, ini satuannya sudah meter per sekon kuadrat, meter per sekon, meter, jadi tidak perlu dijadikan meter atau tidak perlu dikonversikan ya. Nah, ada A, ada V0, ada S. Ini kalau mencari VT itu ada rumusnya. Ya, rumus apa namanya? Soal ini banyak ya. Ada A kecil, ada percepatan, berarti itu masuk ke dalam soal GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Rumusnya banyak. Kalau melibatkan A, V0, S, untuk mencari VT adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kecil kali S. Ini rumusnya. Kita masukkan angkanya. V0 6 kuadrat plus 2 kali A kecil 8 kali S 4. Terus dihitung 6 kuadrat berapa? Ya, 36 plus 2 kali 8 16 kali 4 64. Nah kan? VT kuadrat 36 ditambah 64 100. Belum selesai, yang ditanya hanya VT saja, sementara ini masih ada kuadratnya. Bagaimana menghilangkan kuadrat? Ya, di akar kuadrat. Hasilnya akar 100 10 meter per sekon. Ya, kecepatan akhir nih. Satuannya meter per sekon sama dengan kecepatan awalnya meter per sekon. Nah, itu caranya ya. Jadi 3 soal ini tuh soalnya beragam. Ada yang soal GLBB nomor 1 ya. Soal GLBB nomor 1 ini ya. Nah, nomor 1 mana tadi? Nah, ini GLBB karena kita tidak menemukan A ya, percepatan. Soal nomor 2 ini kita lihat ada percepatannya enggak? Juga enggak ada. Maka ini juga masuk ke dalam jenis soal GLB, gerak lurus beraturan.
baru di soal yang nomor 3, ya kan? Ini ada percepatan, makanya kita masuk ke soal GLBB. Rumusnya seperti ini. Kalau yang diketahui S V0 sama itu ya. Penjelasan ini bisa kalian lihat secara berulang-ulang ya. Kalian lihat lagi pekerjaannya sampean juga ya. Jadi yang dapat nilai 60 ya, yang dapat catatan atau feedback dari saya belajar lagi konversi ya, dilihat tadi tayangannya tadi caranya bagaimana mengkonversi ya, terutama untuk yang kilometer per jam dijadikan meter per detik. Begitu ya. Insya Allah dengan penjelasan saya ini Saman tidak semakin bingung tapi malah semakin jelas ya. Jadi kalau ketemu soal yang tipenya sama seperti itu, Saman bisa mengerjakan dengan mudah. Baik, saya akhiri dari saya sampai sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.